3 ditambah 4 hasilnya bukan 13, maka ini bukan. Dan 13 ditambah 7 hasilnya bukan 52, maka ini bukan. Lalu 27 ditambah 3 bukan hasilnya bukan 31, 24 dan 3 ditambah 24 hasilnya bukan 28, maka hasilnya itu adalah 24 dibanding 12. Maka untuk mencari perbandingannya, maka ini kita bagi 12, yaitu kita bagi 12 hasilnya 2 dibanding 1. Selanjutnya saya akan mengasih tahu gimana caranya kita melihat AR atau relatif. Sama dengan atom relatif itu sama dengan nomor massa atom atau unsur. Nah, nomor massa atom atau unsur itu kan ada di atas ya. Ini 23, 32 sama 40. Jadi AR-nya itu ini 23, 32 sama 40. Jadi
Diketahui sumbu karbon dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 seperti data di bawah ini. Tentukan perbandingannya massa C dan O. Jika ada seperti ini, kita cari penjumlahan yang betul. 12 tambah 13 sama dengan 25. Ini 22 salah. 15 tambah 20 sama dengan 25. Ini 35 maka betul. Jika seperti ini 15 banding 20. Dari kedua angka ini kita akan bagi dengan 5. 15 bagi 5 sama dengan 3. 20 bagi 5 sama dengan 4. Pembandingan massa C dan O adalah 3:4. Saya akan menjawab soal nomor 2. Jika diketahui massa atom relatif H sama dengan 1, S sama dengan 32, N sama dengan 14, O sama dengan 16, Fe sama dengan 56, C sama dengan 12, maka tentukan massa molekul relatif dari A dalam kurung NH4 tutup kurung 2 SO4. Nah, 2. Kenapa hasilnya 2? Karena N-nya 1 dikali 2 2N ditambah 8H. 8H-nya dari 4 dikali 2 ditambah 1S ditambah 4O. Maka kita akan cari N-nya. 2, N-nya ada 14 dalam kurung 14 ditambah 8, H-nya 1 ditambah 1, S-nya 32 ditambah 4, O-nya 16. Baru kita totalkan sama dengan 2 dikali 14 hasilnya 28 ditambah 8 kali 1 8 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 kali 16 64. 28 ditambah 8 ditambah 32 ditambah 4 hasilnya 132. Akan menjawab soal nomor 2. Jika diketahui atom relatif H1, S32, N14, O16, Fl56, C12, maka tentukan massa molekul relatif dari BC11, A22, O11. Nah, jadi di sini C-nya itu ada 11 ditambah 22 ditambah 11O. C itu dia bernilai 12 ditambah 22 dan H itu dia bernilai 1 ditambah 11 dan O itu dia bernilai 16. 11 dikali 12 adalah 132 ditambah 22 ditambah 11 dikali 16 itu 176. 32 ditambah 22 ditambah 176 sama dengan 330. Jadi MN-nya adalah 330. 1 Fe dalam kurung ditambah 3 dalam kurung S. Kenapa 3? Karena yang di luar kurung selalu punya yang dalam kurung ditambah 12 O. Kenapa 12? Karena 4 dikali 3 sama dengan 1 dalam kurung F-nya ada 56 ditambah 3, S-nya ada 32 ditambah 12, O-nya ada 16 sama dengan 1 dikali 56 hasilnya 56 ditambah 3 dikali 32 hasilnya 96 12 kali 16 hasilnya 192. 6 ditambah 96 ditambah 192 hasilnya 330.
2 dan CL-nya 35. Jadi 40 dikali 1 40 ditambah 2 kali 35 adalah 70. Hasilnya adalah 110. Jadi FR-nya di sini ada 110. Nah, di sini kita cari kadar unsur dari terus tinggal cari jumlah unsur CL. Nah, jumlah unsur CL ini ada 2. Karena di sini ada 2. Jadi kita tulis 2 dikali ARCL. Nah, ARCL-nya itu ada 35 dibagi MN-nya CL itu ada 110 dikali 100%. Nah, di sini kita bisa bagi 110 dan 2. Nah, 2 bagi 2 adalah 1. 110 bagi 2 adalah 50. Kita tulis dulu. Nah, di sini masih kita bisa bagi 5. Jadi 55 bagi 5 itu adalah 11 dan 35 bagi 5 adalah 7. Jadi 7 bagi 11 tidak bisa. Jadi kita pakai pembagian huruf. Di sini kita tulis 11 dan di sini kita tulis 7. Nah, 7 bagi 11 itu tidak bisa. Terus kita tambahkan 0 di belakang 7 dan tambahkan 0 di atas 7 dan dikasih koma. 11 dikali berapa yang mendekati 70? Nah, ada 11 dikali 6. Tulis 6 di atas 0 dan tulis hasil dari 11 kali 6 itu adalah 60. Nah, 70 dikurang 66 itu adalah 4. Nah, 4 dibagi 11 tidak bisa. Jadi kita tulis 0 di depan, di belakang 4. Nah, 11 dikali berapa yang mendekati 40? Jadi ada 11 kali 30. 11 dikali 3. Hasilnya 33. Dan kita tulis juga 3 di belakang 6. Jadi 40 kurang 33 adalah 7. Jadi kita ambil hasil dari angka ini. Jadi hasil bagi 7 bagi 11 adalah 0,63 dikali 100%. Hasilnya adalah hasilnya 63%. Jadi saya akan menjawab soal nomor 7. Tentukan persentase kadar unsur C dan senyawa berikut ini. ARC ada 12, H1, O-nya 16, dan N-nya 14. Jadi kita cari yang A dulu. Jadi di sini C-nya ada 1 ditambah O-nya juga ada 1 ditambah N-nya ada 2 karena di sini ada 2 dan ditambah hanya 4 karena di sini 2 hanya punya 2 dikali 2 lagi jadi ada 4. Nah, di sini C-nya ada 12 ditambah O-nya ada 16 ditambah N-nya ada 14 dan 4-nya ada 1. Jadi kita jumlahin 12 kali 1 adalah 12 ditambah 1 kali 16 adalah 16 ditambah 2 kali 14 adalah 28 dan ditambah 4 kali 1 adalah 4. Jadi hasilnya semua adalah 60. Jadi MN-nya di sini ada
dikali ARC-nya adalah 12 dibagi sama MR-nya ini 180 kali 100. Nah, di sini masih bisa ada yang dibagi. 180 dibagi 12 adalah 15. Nah, karena 6 dibagi 15 tidak bisa, jadi kita harus memakai cara pembagian kurung. Jadi 15 kita tulis di depan dan 6 kita tulis di dalam. Nah, karena 15 dibagi 6 tidak bisa, kita tambahkan 0 di belakang 6 dan taruh 0 di atas 6 dan dikasih 15 dikali berapa yang mendekati 40. Jadi 15 dikali 4 adalah 60. Nah, kita tulis 4 di sini. Jadi kita kurang 60 kurang 60 adalah 0. Jadi hasilnya adalah 0,4. 0,4 dikali 100% adalah 40%. Akan menjawab soal nomor 8. Dalam proses pembakaran, 88 gram sulfur dioksida dilepaskan ke udara. Berapa gram unsur oksigen yang terkandung dalam senyawa tersebut? AN-nya yaitu S sama dengan 32, O sama dengan 16. Dalam soal ini kita akan mencari Na-nya dulu. Diketahui bahwa sulfur dioksida, maka SO2 sama dengan S sama dengan 1, O sama dengan 2. 1 S, nilai S sama dengan 32 tambah 2, O sama dengan 16. 1 kali 32 ditambah 2 kali 16 32, ME sama dengan 64. Selanjutnya kita akan mencari massa unsur O-nya. Rumusnya sudah ada di sini. Kita hanya perlu menyalahnya saja. Jumlah unsur O sama dengan 2 dikali AeO sama dengan 16 per MeSO4 sama dengan SO2 sama dengan 64 dikali massa SO2 yaitu 88. Maka kita akan membaginya 64 ditambah sama dengan 16 4 1 4 ditambah sama 2 sama dengan 2, maka 1 per 2 kali 88 2 bagi 88 sama dengan 44. 1 kali 44 sama dengan 44 gram, maka massanya yaitu 44 gram. Saya akan menjawab soal nomor 9. Dalam sebuah percobaan, siswa mereaksikan 150 gram senyawa besi hidroksida. Hitung unsur besi yang terkandung dalam senyawa tersebut. ArFe 56 dan O-nya adalah 16. Nah, ini adalah tulisan senyawa besi hidroksida. Nah, di sini kita cari Mf dulu. Yang kita ketahui adalah Fe memiliki 2 ditambah 3O
dikali sama ARFN-nya. ARFN-nya dia ada 56 per MR-nya itu ada 160 dikali sama FN itu adalah 150. Nah, ini 2 sama 160 bisa kita coret, hasilnya adalah 80. Jadi 56 dibagi 80 dikali 150. Nah, ini 0,0 sama-sama coret, jadi 56 dibagi 8 sama ini 7, ini 1. Nah, sama 7 dikali 15 sama dengan 105 gram. Saya akan menjawab soal dari nomor soal 10. Hitunglah kadar belerang yang terkandung dalam senyawa Al2SO43. Diketahui airnya, air dari Al yaitu 27, S 32, dan O 16. Jadi kita akan mencari MR-nya dulu, yaitu Al2SO43 sama dengan kita akan menghitung jumlahnya, yaitu 2Al ditambah 3S 3S ini tapi berarti 3 dikali 1S, jadi 3S dan ditambah dan 12 ini dapat dari perkalian 3 dikali 4, yaitu sudah 12. Lalu kita masukkan airnya, 2 dikali 27 ditambah 3 dikali 32 ditambah 12 ditambah dikali 16. Maka kita tuliskan hitungnya, itu 2 dikali 22 hasilnya 54 ditambah 3 dikali 22 hasilnya 96, 12 dikali 16 hasilnya 192. Itu hasilnya 342. Jadi MR-nya adalah 340. Untuk mencari kadar dari belerang, maka kita tuliskan rumus kadar, yaitu unsur S kali ARS per MR AL2 SO43 dikali 100%. Maka kita masukkan nilai-nilainya, yaitu jumlah unsur S adalah 3 dikali ARS yaitu 32 per 342. Untuk mencari, maka ini kita bagi dulu, yaitu 3 dibagi 342 hasilnya 114. Karena ini masih bisa dibagi 2, maka kita bagikan 2 dikali 100. Karena ini masih bisa dibagi, maka kita tuliskan, yaitu 32 dibagi 2 hasilnya 16 dan per 114 dibagi 2 hasilnya 57. Untuk mencari kadarnya, maka ini kita bagi dulu menggunakan pembagian tanda, yaitu 57 ini 16. Karena 16 dibagi 57 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di depan 16 dan kita tambahkan lagi di atas dengan koma.
Jadi 160 dibagi 57 hasilnya 2 dikali 57 hasilnya 114. Maka kita kurangkan 160 dikurang 114 hasilnya 46. Lalu kita bagikan lagi, karena 46 dibagi 57 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di sini. Jadi 160 dibagi 57 hasilnya 8, dan 8 dikali 57 hasilnya 460. Dikurang hasilnya 0. Jadi 0,28 dikali 100% hasilnya adalah 28%. Jadi kadar belerang adalah 28%.